Ya, selamat pagi, Ibu Tiar. Ya, selamat Selamat pagi. pagi juga Pak Surbakti, Pak Victor, ya Ibu Ramalan Tarigan, dan selamat pagi semua Bapak Ibu. Amin, amin. Senang sekali pagi hari ini bisa hadir lagi untuk sama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan ya. Amin, amin. Saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu, saya pikir karena Bapak Ibu lebih luar biasa dari saya. Ya, kita sama-sama belajar. Cuman hari ini saya dikasih kesempatan aja untuk membagikan hidup. Nah, Bapak Ibu, mari kita minta pertolongan Roh Kudus sebelum kita akan belajar dari satu perikop, yaitu menjadi berkat. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berotoritas dalam hidup kami. Dan Amin. kiranya pagi hari ini Roh Kudus menolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan saja yang berotoritas atas pembicaraan hamba, dan Amin. biarlah apa yang hamba bagi ada satu tema yang memang tema ini sering ya dibicarakan, yaitu menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, salah satu tujuan Tuhan memanggil kita itu jelas, untuk diberkati. Ya, yang setuju katakan amin. Amin. Ya, untuk apa sih berkat itu? Nah, dan yang pasti berkat yang Tuhan sediakan bagi kita adalah untuk supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah dengar atau pernah alami, kalau Tuhan percayakan yang besar keluar dalam hidup kita, pasti itu tujuan Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar juga. Nah, berkat bukan hanya berbicara materi atau uang. Berkat bisa berbicara tentang pelayanan besar, ya, karunia besar, misi besar, strategi besar, ya, kemenangan-kemenangan besar dalam kita melayani Tuhan. Ya, jadi berkat yang di sini jangan semuanya kita simpulkan itu materi atau uang atau hal-hal yang sifatnya hanya uang saja. Nah, kita adalah benih ilahi dari Bapak Abraham ya, secara rohani. Jadi kalau kita baca rentetan daripada dipanggilnya Bapak Abraham, di mana Tuhan memberkati Bapak Abraham, bahkan Tuhan berjanji untuk memberkati keturunannya. Nah, kita adalah keturunan Bapak Abraham secara rohani. Jadi kita berhak menerima janji-janji yang Tuhan berikan itu. Nah, saudara, banyak sekali janji-janji Tuhan dalam Alkitab yang berbicara tentang berkat, ya, berbicara khusus tentang materi. Dan banyak juga janji-janji Tuhan tentang berkat yang berbicara tentang penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya, kesembuhan yang dari Tuhan, kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Ya, di tengah-tengah badai kehidupan Tuhan menolong anak-anaknya. Itu juga menjadi berkat. Sampai hari ini kita boleh menjadi kuat. Ya, sampai hari ini kita boleh bertahan. Sampai hari ini kita boleh menjadi mampu
untuk bisa bangun pagi. Nah, ini satu berkat terbesar juga yang Tuhan sudah berikan ya. Nah, musuh terbesar manusia bukanlah setan atau iblis. Karena Bapak Ibu ya ingat, setan dan iblis sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya, musuh terbesar manusia saat ini yaitu kita bisa baca dalam 2 Timotius 3 dan seterusnya, itu musuh terbesarnya itu adalah apa? Ketamakan, egois, cinta uang, mementingkan diri sendiri. Itu udah musuh terbesar manusia saat ini. Nah, itu bagaimana caranya kita akan melawan itu? Nah, nanti saya akan ceritakan. Saya pernah lakukan hal-hal kecil tapi berdampak besar, ya, daripada kita melakukan perkara besar tapi nggak ada dampaknya. Ya, saya kasih contoh ya. Kita ingin memutihkan Danau Toba umpamanya ya. Nah, dengan segelas air susu umpamanya kita tuangkan air susu, nggak ada dampaknya. Nggak ada. Begitu kita tuang udah tetap aja Danau Toba itu bening gitu. Nah, jadi kita kepingin melakukan hal-hal yang besar tapi berdampak besar, tapi nggak ada dampaknya. Nah, Bapak Ibu, mari kita pelajari lebih lanjut ya. Kalau kita berbicara berkat ya, jangan berhenti sampai di berkatnya. Nah, kalau kita berhenti sampai di berkatnya, nah makanya hal-hal yang terjadi akan ada di 2 Timotius 3 tadi itu ya. Itu akan dialami oleh banyak orang. Bahkan orang-orang percaya ya. Bapak Ibu, kebutuhan kita atau kebutuhan saya adalah tanggung jawab Tuhan. Bapak Ibu percaya itu? Nah, tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita adalah mencari kehendak Tuhan. Ya, saya sekali lagi saya ulangi. Kebutuhan kita, kebutuhan saya adalah tanggung jawab Tuhan. Ya, apapun hari ini kebutuhan kita adalah tanggung jawab Tuhan. Nah, tanggung jawab Tuhan, tanggung jawab kita adalah mencari kehendak Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan, menghidupi firman-Nya. Nah, itu tanggung jawab kita. Nah, Bapak Ibu percaya ya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu sangat berkuasa. Nah, ya, melalui iman kita percaya di Ibrani 11 ya. Di Ibrani 11 itu dikatakan melalui iman kita bisa percaya, kita bisa taat. Melalui iman kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Nah, Saudara, Tuhan memberi upah ya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kehendak-Nya. Nah, ini perlu kita catati. Nah, Saudara, tapi hari-hari ini ya, Saudara, kita lihat ya orang ateis itu dia beriman kalau Tuhan itu nggak ada. Nah, sehingga mereka hidup seolah-olah Tuhan nggak ada. Sekali lagi saya katakan, orang ateis itu orang beriman. Beriman kalau Tuhan itu nggak ada. Nah, sehingga mereka hidup seolah-olah Tuhan itu nggak ada. Nah, kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita percaya Tuhan ada. Tapi ironisnya, kadang-kadang kita hidup, anak-anak Tuhan hidup, seolah-olah Tuhan nggak ada. Nah, dari dua ini, Saudara, kita banyak temukan di sekeliling kita, ya, di mana saja. Penghambatnya apa tadi? Ya, penghambatnya itu adalah karena apa? Ketamakan, cinta uang, egois, mementingkan diri sendiri. Nah, aneh kan? Orang Kristen seperti itu. Nah, kadang Tuhan suka bikin sesuatu yang aneh-aneh untuk menolong umatnya. Ya, Bapak Ibu,
sekali lagi tadi saya katakan kalau Tuhan percayakan sesuatu keluar yang besar dari hidup kita, pasti Tuhan percayakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Nah, saya ada satu cerita ya. Nah, ada seorang ibu, dia tidak punya anak. Nah, akhirnya mengumpulkan beberapa anak asuh untuk dijadikan anaknya. Ya, dia pikir ya sudahlah, saya mengasuh anak gitu ya. Nah, eh, tiba-tiba beberapa anak asuhnya, ini anak asuhnya banyak, bergantian masuk rumah sakit. Nah, ya, ibu ini tidak mengeluh, tapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan titipkan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Nah, nah ada 3 orang anak ini masuk rumah sakit secara bergantian, sehingga budget keuangannya itu agak terganggu di bulan depan itu ya. Dia bilang sekitar 75 juta untuk membiayai pengobatan dari anak asuhnya itu. Nah, tapi dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, satu kali dia sore-sore duduk di bangku gitu ya. Tiba-tiba telepon berdering. Ada seseorang yang dia tidak kenal minta nomor rekeningnya. Nah, ibu ini adalah orang yang tidak suka minta-minta, saudara. Nah, dia tanya untuk apa ibu minta nomor rekening. Nah, pokoknya saya minta nomor rekening ibu, katanya. Nah, ibu ini nggak kasih karena dia ingin tahu kenapa ibu ini minta nomor rekening. Nah, sampai dia cerita, dia bilang begini, saya, ibu ini adalah orang kaya ya, dia bukan orang Kristen, ya, dia beragama seberang gitu ya, dia orang kaya. Nah, dia karena rumahnya besar atau apa, ya dia ngebuang beberapa barang gitu ya, udah nggak penting lagi. Nah, dia mau pingin ngebuang, tapi ada satu orang lihat itu barang berharga, dia beli. Nah, ibu ini bilang, udah saya buang. Tapi orang ini nggak mau. Akhirnya uang ini, barang ini dibayar 75 juta. Nah, karena dia orang kaya, dia taruh aja uangnya di laci gitu ya. Nah, satu malam, ibu ini tidur. Nah, suaminya belum tidur. Dia ngakak, ketawa. Nah, dia ngakak ketawa. Nah, sampai suaminya tuh bangunin. Ya. Nah, ibu ini sudah 5 tahun nggak pernah mengalami hal yang seperti itu ya. Dia mengalami depresi, stres. Tapi malam itu dia ketawa ngakak sampai luar biasa. Sampai waktu dia bangun aja, ya mulutnya masih nganga gitu ya. Jadi saking senangnya. Nah, suaminya katakan, kenapa kamu tertawa gitu. Nah, dia bilang ada seorang yang menggoda saya sehingga membuat saya tertawa. Nah, dan ada suara katakan begini, uang yang di laci itu serahkan kepada orang yang memberikan kamu, membuat kamu tertawa itu. Kalau enggak, kamu enggak akan bahagia. Nah, saudara, akhirnya dia kan nggak kenal dengan si ibu yang ngasuh beberapa punya anak asuh ini. Dia nggak kenal. Akhirnya dia hunting, dia kenal dengan beberapa orang Kristen. Akhirnya ketemu ibu ini. Nah, saudara. Nah, dari cerita ini akhirnya si ibu yang mengasuh beberapa anak asuh ini kasih nomor rekeningnya. Dia baru tahu ini cara Tuhan. Nah, saudara, luar biasa kan cara Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan suka buat yang aneh-aneh untuk menolong anak-anaknya. Nah, dan saya pernah alami, gitu ya. Saya pernah alami hal-hal yang menurut saya nggak masuk logika. Tetapi itulah cara Tuhan.
Nah, belasan tahun yang lalu, Bapak Ibu ya, saya itu atas kehendak Tuhan beli satu rumah ya BTN ya kecil ya, karena waktu itu ya saya baru memulai usaha gitu ya. Nah, setelah eh, nah rumah kami itu saudara kalau musim hujan suka bocor. Nah, saya panggil tukang, bocor lagi, panggil tukang, bocor lagi. Nah, sampai istri saya agak kesel gitu dengan rumah itu, dengan saya gitu. Kok nggak betul-betul? Nah, saya tuh beberapa kali bilang sama istri saya, udah mengucap syukur aja, ntar juga Tuhan ganti dua. Dan itu saya beberapa kali ganti, apa ucapin, ntar nanti Tuhan ganti dua, saya bilang. Maksudnya ganti dua rumah. Nah, saudara, saya Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, inilah ya, apa ucapan kita adalah doa. Nah, saya waktu itu iseng aja gitu kan. Nanti Tuhan ganti dua. Nah, singkat cerita, datanglah sahabat saya dari Kalimantan ke rumah, Saudara. Nah, waktu itu saya baru beli motor. Motor apa? Motor besar gitu ya. CC-nya 250 cc. Motor besar. Baru beli, baru 3 bulan saya beli. Nah, tiba-tiba dia lihat motor itu, saudara. Dia bilang begini, saya pingin motor ini buat pelayanan, tapi saya nggak punya uang, katanya. Nah, saya sih punya, katanya. Punya ya, palinglah nanti saya cicil. Itu pun paling mampu saya 5 juta. Nah, motor itu saya baru beli 23 juta. Wow, saya bilang 23 mau ditukar 5 juta. Itu nggak masuk di akal. Tapi hati saya bilang begini, ada suara bilang kasih. Dia butuh untuk pelayanan. Karena di Kalimantan butuh motor ini. Pelayanannya jauh-jauh. Nah, saudara, tapi kan itu motor saya baru beli. Nah, rumah juga kan bocor terus gitu ya kan. Yang ada, saya jual motor itu, betulin rumah. Itu logikanya. Tapi hari itu saya bilang, oke, saya bilang bawa aja. Nah, saudara, akhirnya singkat cerita dibawa, dia bayarlah 5 juta. Dia bilang lagi sama saya, gereja kami lagi bangun, lagi butuh dana. Nah loh, saya bilang. Akhirnya saya bilang begini, ya udah, itu uang yang kamu mau bayar ke saya, udah buat sumbang itulah, saya bilang. Pembangunan kamu aja. Karena ini akhirnya saudara, bulat-bulat itu motor nggak dibayar. Bulat-bulat saudara. Tapi waktu itu saya mengucap syukur aja. Saya bilang, makasih Tuhan. Makasih. Ya, saya juga waktu itu baru mulai usaha ya. Tapi Bapak Ibu, proses berlalu. 2-3 tahun kemudian, begitu luar biasa. Nah, dimulai dari dekat rumah kami itu ditabrak oleh jalan tol. Itu mulainya. Tapi rumah kami nggak kena. Wah, saya kaget. Saya sama istri sepakat nggak enak lah tinggal dekat jalan tol. Dia bilang, kita jual rumah ini. Nah, Bapak Ibu, tiba-tiba ada 2 orang datang ke tempat saya. Dan mereka hari itu datang dengan penuh minta pertolongan sama saya. Karena mereka lagi terbelit hutang. Dan rumah mereka dua-duanya hampir disita. Saudara, saya kaget. Saya ingat dengan perkataan saya. Jangan khawatir, Tuhan pasti ganti 2. Ini orang, saudara. Saya bilang sama istri saya, jangan-jangan Tuhan sedang mendengar doa saya. Ya. Wow, saya bilang gitu. Saya sampai merinding. Saya merinding. Nah, akhirnya saya nego dengan pihak bank dan untuk menyelamatkan 2 rumah ini. Ya, saya bilang paling tidak
mereka tidak terbebanin hutang dan ini lagi. Tapi, nah puji Tuhan Bapak Ibu, dalam waktu yang nggak terlalu lama, 2 rumah ini terselamatkan dan jadi milik saya. Wow. Ya, yang saya kaget itu luar biasanya. Rumah ini 2, Bapak Ibu, tahu nggak? 3 kali lipat lebih besar dari yang pertama. Wow, saya bilang, Tuhan itu dahsyat. Amin. Biasa. Doa saya cuma iseng loh waktu itu, cuma katakan begini, jangan khawatir, saya bilang, Tuhan pasti ganti 2. Wah, tapi Tuhan ganti 3 kali lipat. Dan Amin. itu saya alami. Nah, Bapak Ibu, ingat, tujuan Tuhan memberkati kita adalah untuk kita jadi berkat. Ya, ada in dan ada out. Itu harus, ya. Ada in dan ada out. Ya, itu tujuan Tuhan untuk memanggil kita. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, saya mengalami perubahan. Jadi, bagaimana saya memberkati orang-orang? Ya, saya katakan tadi kan, saya nggak mungkin melakukan hal besar tapi sia-sia ya, sama seperti saya ingin memutihkan air Danau Toba dengan segelas susu, nggak akan pernah mungkin. Nah, hari-hari ini banyak hal yang saya lakukan supaya hidup saya paling tidak jadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara, saya kasih contoh salah satunya ya, dan saya sedang lakukan hari-hari ini. Nah, dari rumah saya ke tempat saya kerja, tempat saya usaha itu, nah setiap pagi atau pas saya pulang, saya ketemu dengan seorang anak, ya. Nah, seorang anak ini, anak ini bawa gerobak, nah didorong oleh kedua orang tuanya yang buta, ya. Nah, mereka jual apa? Jual kerupuk. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya di jalan-jalan, ya. Sekarang lagi banyak itu tren. Jadi orang-orang buta ini dia nggak minta-minta, tapi jualan. Nah, yang lebih saya kagum anak ini. Anak ini saya amati beberapa tahun yang lalu. Nah, dia dengan setianya menuntun kedua orang tuanya karena orang tuanya buta, jualan. Nah, setiap saya lewat, saya panggil dia, adek sini, saya bilang, ya berapa harga kerupuknya? Dulu ini ya, dulu awal-awal pandemi ya. Dia bilang ada 10.000, 15.000, dan 20.000 Pak. Oke, saya beli satu ya yang 10.000. Ini uangnya. Tapi kerupuknya saya nggak ambil. Titip di kamu. Atau kamu jual. Nah, dan saya lakukan itu tiap hari. Ketemu pada sore, ini dia orangnya. Saya minggir. Adek sini. Beli satu. Tapi waktu saya beli, saya kasihkan uang. Saya bilang begini sama dia. Adek, kamu harus sayang sama papa mamamu. Ya. Setiap saya kasih uang, saya beli, kamu harus sayang, kamu harus hormati papa mamamu, kamu harus kasih papa mamamu. Ya. Dan setiap saya beli, dan saya nggak ambil kerupuknya, nggak ambil. Saya juga sampai hari ini nggak tahu ya kerupuk saya udah berapa banyak gitu. Mungkin udah bergerobak-gerobak kali. Karena setiap saya kasih, saya nggak ambil, saya beli aja gitu. Nah, tapi saya selalu pesan sama dia, kamu harus mengasihi mamamu. Itu kelihatannya sederhana, tapi itu firman. Ya, mengasihi, menghormati orang tua, sayang sama papa mama, menghormati. Saya rasa itu akan tertancap. Satu kali saya tes dia. Saya bilang begini, saya kasih uang, saya bilang gini, adek, ya om, saya harus menghormati papa mama. Wah, berarti sudah ada di hatinya. Saya senang kan? Wah, saya sudah senang. Setiap saya sekarang saya kasih adek, ingat ya, ya om, saya harus sayang sama orang tua saya. Wow,
firman Tuhan itu mulai berbuah dalam hatinya. Firman Tuhan itu perkara hal-hal sepele loh Bapak Ibu, ya, hal-hal sepele. Nah, kadang-kadang kalau saya lembur ya, saya suka makan sama dengan karyawan-karyawan saya di pecel lele ya, saya suka makan di pecel lele pinggir jalan itu. Nah, kadang-kadang datang pengamen, saya bilang begini sama pengamen ini, kalau saya kasih kamu uang 1.000, tapi kalau kamu makan, saya gratisin. Kamu udah makan belum? Ada yang bilang, belum om, mau. Tapi ada juga yang mau ambil 1.000-nya gitu. Nah, saya bilang, nah tapi ada juga yang mau makan bareng kami. Boleh mau makan, kami berdua. Oh nggak apa-apa berdua. Nah, ketika makan, saya ceritakan tentang apa? Kebaikan Tuhan. Kalian harus bekerja dengan giat. Kalian harus sayang sama orang tua. Kalian harus menghormati orang lain. Nggak boleh mengganggu orang lain. Nah, itu saya ceritakan kepada mereka. Nah, hal-hal kecil, tapi berdampak besar. Nah, Bapak Ibu, itu contoh-contoh yang saya lakukan untuk melakukan perkara-perkara kecil saja yang bisa saya lakukan di sekitar-sekitar sini ya, di sekitar-sekitar kita. Nah, kadang-kadang orang ingin melakukan besar seperti gini, kabarkanlah Injil ke ujung bumi. Saya pikir nanti takut tersesat, soalnya ke ujung bumi ya kan. Nah, sering seperti itu. Nah, lakukan perkara-perkara kecil, tetapi simple gitu, ya, simple, sederhana, dan nggak memberatkan kita. Daripada kita pergi ke Papua sana mengabarkan Injil lagi perang di sana. Siapa tahu di sekitar kita itu banyak hal-hal perkara-perkara yang kita bisa lakukan. Nah, Bapak Ibu, tujuan Tuhan tadi jelas. Salah satunya memanggil kita untuk memberkati kita. Dan kita menjadi berkat. Ya, nggak perlu takut. Ya, kalau Tuhan sudah memegang kita, ya, Tuhan sudah menolong hidup kita, jangan takut. Ya, bagaimana sih supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan? Nah, ini kan yang kuncinya. Ya, saya ingin ajak kita buka dalam Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 18 sampai 19 ya. Ulangan 8. Mungkin ada yang mau bacakan mungkin ya. Ulangan 8 ayat 18 sampai 19. Buka. Ya. Ulangan 8 Ayat 18 sampai 19. Iya. Ulangan 8 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. 18. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Wow. Terima kasih Ibu Tiar Purba. Sama ya. Pak. Dahsyat. Sebab di zaman dulu banyak ilah-ilah, ya. Nah, Tuhan nggak mau itu dalam hidup kita, ya. Tuhan mau kita menyembah Dia, hanya memiliki satu Allah. Ya. Kita mau itu ya. Nah, tapi hari-hari ini ya kalau kita lihat dari ayatnya yang ke-19, apa yang bisa menjadi ilah kita? Ya. Mamon bisa menjadi ilah kita, pelayanan bisa menjadi ilah kita, harta, ya, kedudukan, jabatan itu bisa menjadi ilah, bisa menggantikan Allah, ya. Ya. Bagaimana sistem kita
ilah itu bisa menjadi Allah lain dalam hidup kita, ya, Allah huruf kecil itu bisa ada di dalam hidup kita jika pikiran kita sudah beralih. Ya, ingat, jika pikiran kita sudah beralih, kalau harta yang lebih penting daripada Tuhan, maka harta itu sudah menjadi berhala. Kalau pelayanan sudah menjadi lebih penting daripada Tuhan, maka pelayanan itu juga bisa menjadi. Nah, hari-hari ini betapa banyak ya saya menemukan, maaf, anak-anak para hamba-hamba Tuhan hancur, lari kepada narkoba, lari kepada seks bebas, lari kepada kekerasan. Karena apa? Orang tuanya sudah memiliki Allah lain, ilah lain, berhala, yaitu pelayanan lebih dinomor satukan. Nah, hari-hari ini saya banyak temukan. Kebetulan kami punya satu perkumpulan dalam melayani para anak-anak muda dan orang-orang sakit gitu ya. Nah, saya menemukan itu. Nah, hari ini jangan sampai ya kita meninggalkan Tuhan. Ya, firman Tuhan tadi katakan, jangan sampai kita meninggalkan. Jadikan dia kurios dalam hidup kita. Penguasa tunggal dalam hidup kita. Dia satu-satunya yang berdaulat dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan sanggup membuat apa saja menjadi nyata. Karena itu kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu, milikilah hati yang setia. Jika tidak, kita akan stres. Kita akan mengalami goncangan. Ya, ada salah satu pembuat film terkenal di Amerika namanya Robin Williams. Ya, dia ini terkenal sekali. Dia ini adalah sutradara film yang selalu membuat film yang bagus untuk ditonton, enak untuk ditonton ya. Dia bisa dan dia suka adalah seorang mentor. Dia bagaimana dia mentor seorang jadi yang biasa-biasa, jadi yang luar biasa. Amen. Tapi akhir hidupnya Obama kaget. Dia bunuh diri. Stres. Dia katakan saya stres. Karena apa? Karena dia tidak memiliki Allah dalam hidupnya. Amen. Ya. Dia tidak memiliki kekuatan yang besar dalam hidupnya, yaitu Allah. Tadi ayat yang kita baca, ya, Tuhan memberikan kita kekuatan besar untuk mendapatkan berkat itu. Ya. Jadi Tuhan memberikan itu untuk kita mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Nah, apa sih kekuatan itu? Bisa saja pewahyuan, jalan keluar ya. Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang yang saya lihat ketutup jalannya yang satu, udah serasa dunia ini udah mau kiamat. Kita anak-anak Tuhan harus percaya ketika ditutup satu pintu, percayakan Tuhan membuka ratusan pintu-pintu berkat lain. Amen. Ketutup lagi pintu-pintu yang lain, Tuhan bukakan yang lain. Dan Amen. itu harus kita imani. Karena firman yang katakan, Tuhan memberikan kita kekuatan besar untuk mendapatkan berkat itu. Nah, orang dunia, dia mungkin mendapat kekuatan itu, tapi dia tidak memiliki Allah. Sedangkan kita memiliki, dia kurios dalam hidup kita. Dia berkuasa. Ya, waktu saya ikut salah satu pemuritan keuangan, di situ dikatakan apa? Kita ini cuma pengelola. Ya, Tuhan yang meneguhkan. Ya, Tuhan bilang kamu harus turun dari tahtamu, turun. Ya, karena kita ini dipercayakan untuk mengelola apa yang Tuhan miliki. Nah, ini ya, penting. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu ya penyanyi Stevie Wonder.
Ya, Stevie Wonder itu dia kan buta. Dia kalah panggung dengan penyanyi-penyanyi lain. Ya, 15 tahun dia nggak menerbitkan album ya. Dia nggak memiliki eh, apa kehebatan seperti orang-orang ya. Wah, yang bangga dengan album-albumnya. Nah, tapi yang saya sangat senang dengan Stevie Wonder, waktu dia 15 tahun nggak ngeluarin album, akhirnya dia ngeluarin album dengan Thank to Love, waktu untuk kasih. Dia katakan, aku nggak akan pernah pusing, nggak pernah stres, karena ada kasih yang selalu menolong aku. Walaupun aku buta, ya, walaupun aku tidak dapat melihat, tapi ada kasih yang menolong aku. Nah, lagu ini viral kalau zaman sekarang ya. Viral, top di mana-mana. Wow, itulah kalau bagaimana orang mengandalkan Tuhan ya, dalam keadaan apapun. Nah, Bapak Ibu, waktu kita berdoa, waktu kita menyembah, sebenarnya kita berhenti jadi Tuhan dalam hidup kita dan Tuhan jadi Tuhan. Ya, saya Yes. ulangi sekali lagi. Waktu kita berdoa, waktu kita menyembah, sebenarnya kita sedang berhenti jadi Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan jadi Tuhan. Amen. Mengerti ya? Tuhan jadi Tuhan. Dia berkuasa dalam hidup kita. Dan ingat, jangan ada ilah lain. Ya, Ulangan 18 ayat 19 tadi dikatakan, saya ulangi sekali lagi. Ya, bisa saja pelayanan, bisa saja keuangan, bisa saja jabatan, bisa saja kedudukan. Kita bisa menjadi berhala dalam hidup kita sehingga tidak berkenan di hadapan Dia. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, penyembahan dan pujian tertinggi kita kepada Allah adalah ketaatan. Ya. Amen. Mari kita taat. Ya. Dan ketika kita taat, di Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b katakan, ya, orang taat tanahnya diberkati. Ya. Orang taat usahanya diberkati. Amen. Orang taat pekerjaannya diberkati, pelayanan diberkati, keluarganya diberkati, anak-anaknya diberkati. Ya, Yakobus 5 ayat 16 itu katakan apa? Orang benar doanya sangat besar kuasanya. Nah, bukan doanya yang benar, tapi orangnya yang benar. Doanya mau belepotan nggak masalah, tapi orangnya benar. Mungkin doanya begini, Yesus ini acong. Ya udah itu aja. Ya, Amen. Yesus ini acong. Karena dia mungkin nggak bisa berdoa, tapi orangnya mesti benar. Ya, banyak orang hari-hari ini doanya mungkin dari dari Tangerang sampai ke Depok kali. Wah, doanya luar biasa ya. Dia ininya, Tuhan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Ya, dari matahari sampai ke bulan, dari Tangerang sampai Bekasi, Depok, Bogor, gitu kan ya. Wah, doanya bagus, tapi kelakuan hidupnya enggak benar. Ya. Di sini firman Tuhan katakan apa? Doa orang benar sangat besar kuasanya. Amen. Orangnya mesti benar. Doanya enggak masalah. Ya tadi saya bilang, katakan, Tuhan, hari ini aku minta Tuhan cukupkan. Tuhan, berkati anak saya yang sedang dalam menyelesaikan studinya. Mungkin itu saja kan. Tuhan tolong suami saya dalam pekerjaannya dijauhkan dari mara bahaya. Mungkin itu saja. Tuhan tolong istri saya dalam mengelola keuangan kami. Mungkin itu saja doa kita. Tetapi ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, itu doa itu sangat besar kuasanya. Ya. Nah, ketika kita berdoa, ya,
sebenarnya kita sedang menarik kuasa dari sorga untuk memproklamirkan kekuatan kuasa Allah itu dalam menolong kita. Ya, ada backup dari sorga ketika kita berdoa. Nah, hari-hari ini saya sangat bersyukur ya, Power of the Love ini memiliki cukup banyak orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan hari-hari ini saya bangga dengan Bapak Ibu yang rela bangun pagi ya. Sekali lagi nggak gampang, saya juga nggak gampang bangun pagi ini. Tetapi dengan rela mau bangun pagi, merenungkan, membaca dan memuji Tuhan. Dan saya sangat yakin saya akan melihat karya-karya kuasa Tuhan akan bekerja melalui Bapak Ibu baik dalam pelayanan, pekerjaan, usaha, ya apapun Bapak Ibu lakukan. Saya doakan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Ampuni hamba, mungkin kalau ada salah yang saya hamba lakukan. Tapi biarlah melalui perenungan pagi hari ini, kami mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami mau taat dengan Tuhan, mau setia, mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu, melakukan hal-hal kecil tapi berdampak besar. Tuhan tolong kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang, sehingga apapun yang kami lakukan mungkin kecil, tapi akan berdampak besar. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya.